Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Salma Kirana dari kelompok 4 dengan NIM 206012 42007 akan mempresentasikan materi yang berjudul Desain sebagai Fasilitator Cultural Expressions dalam konteks Cultural Industries. Pada kali ini saya mengambil dua teori. Teori yang pertama dari literature review dengan judul The Cultural and Creative Industries, yang mana berkata bahwa industri budaya dan kreatif mencakup sektor-sektor yang berfokus pada penciptaan dan komersialisasi produk, serta layanan yang bersifat kreatif dan budaya. Sektor-sektor ini meliputi, atau contohnya seperti perikanan, arsitektur, kerajinan, desain produk, grafis dan mode, film, produksi televisi, video, radio, fotografi, perangkat lunak dan layanan komputer, penerbitan, museum, galeri, perpustakaan, musik, seni pertunjukan, dan seni visual. Lalu teori kedua dari artikel yang berjudul Culture and Local Development yang menekankan pentingnya budaya dan kreativitas sebagai pendorong utama pembangunan ekonomi dan sosial. Budaya tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, seperti penciptaan lapangan kerja dan pendapatan, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan memperkuat kohesi sosial atau integrasi dan inklusi. Oke. Lalu untuk studi kasusnya, saya mengambil dari film Squid Game, yang mana film ini berasal dari Korea Selatan, yang berisikan tentang permainan tradisional khas negara mereka. Dan ini adalah salah satu media atau desain poster dari promosi film tersebut, yang mana isinya menggambarkan kultur, budaya, dan atau kepercayaan masyarakat nih, terhadap keyakinan mereka. Untuk analisa yang pertama, ini ada gambar atau visual yang berbentuk eh, babi ya, celengan babi yang berisikan uang yang sangat banyak, berbahan kaca, yang mana ini em, memiliki simbol, yaitu kekayaan, kebahagiaan, kejujuran, dan kepraktisan dalam budaya Tionghoa, membawa keberuntungan. Selain itu, babi juga digunakan dalam artian menghina sebagai makian. Lalu terbuat dari kaca yang transparan agar uang terlihat sehingga menarik dan menggiurkan bagi para pemain atau mungkin manusia. Seperti itu. Lalu ada visual tentang hujan uang, yang mana seakan-akan bisa mendapatkan uang dalam waktu yang singkat tanpa usaha. Padahal menurut masyarakat kuno, visual dari uang terbang ini melambangkan akan ada musibah yang menimpa manusia atau menimpa para pemain. Lalu selanjutnya dari kostum ini yang berwarna pink. Ini warna pink dinilai kekanak-kanakan sehingga tidak menjadikan operator dari permainan tersebut terlihat menakutkan, memakai baju jumpsuit dan topeng, yang mana diartikan bahwa identitas mereka yang harus dirahasiakan. Topeng panitia ini terinspirasi dari Hahutol, yang artinya orang baik. Lalu selanjutnya dari kostum pemain yang bertuliskan 456 dan mungkin berbeda dengan nomor peserta lainnya. Ini pemilik dari angka 456 mempunyai keterkaitan, yaitu pertama menggambarkan jumlah pemain, yang kedua jumlah uang, hadiah untuk pemenang sebesar 45,6 miliar won. Lalu 456 sendiri memiliki arti yang diakui secara internasional yang disebut dengan angka malaikat.
Lalu melihat ke sisi bagian kiri dari layar presentasi, terdapat simbol-simbol ya yang digunakan pada topeng manusia berbaju pink ini. Yang pertama lingkaran berhuruf O. Segi- Lingkaran adalah huruf O, segitiga adalah bagian dari huruf J, dan bujur sangkar adalah menggambarkan atau visualisasi dari huruf M. Jadi berdampingan bertuliskan OJM yang merupakan inisial permainan cumi-cumi dalam bahasa Korea yang dibaca sebagai Ojigegem yang berarti permainan cumi-cumi. Lalu simbol-simbol ini dari segitiga bulat dan kotak menggambarkan kelas atau stratifikasi dalam bermasyarakat. Lingkaran tugasnya menyiapkan makanan, segitiga tugasnya berjaga dan mengeksekusi, persegi tugasnya memonitoring. Lalu selanjutnya kostum olahraga yang dipilih untuk pemain dipilih karena mirip dengan yang digunakan dalam inisiatif politik Korea pada tahun 1970. Dibagikan untuk anak-anak sekolah dan baju ini menggambarkan bahwa mereka akan sering melakukan kegiatan atau aktivitas fisik. Lalu dari pemilihan sepatu berwarna putih, memiliki desain yang simpel, nyaman, tanpa perlu repot dengan tali sepatu, kuat dan cocok digunakan untuk beraktivitas fisik atau olahraga. Lalu pada visual bagian bawah sendiri ya, itu terdapat bahasa Korea yang ditulis menggunakan Hangul. Ini sebagai promosi bahasa Korea, ya, diciptakan oleh ahli bahasa Korea pada tahun 1912. Nama tersebut menggabungkan kata Korea kuno yang berarti agung dan yang berarti adalah aksara. Nah, analisa ini didapatkan dari jurnal atau repositori UPN Jatim, ya. Lalu eh, slide selanjutnya, ini yang sesuai dengan teori kedua, yaitu mengenai permainan ya, yang terdapat pada film Squid Game, yang mana ini adalah budaya yang dikemas dalam sebuah film yang menjadi sebuah industri kreatif. Yang pertama, terdapat permainan dakji. Dakji sendiri merupakan permainan tradisional khas Korea Selatan yang menggunakan kertas origami sebagai alat dalam melakukan permainan. Nah, untuk caranya sendiri ini dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih. Caranya dengan melempar ke lantai hingga membuat sisi dakji lawan terbalik. Meskipun terlihat mudah, diperlukan ketepatan untuk membalik dakji milik lawan dalam sekali percobaan. Nah, untuk makna dari permainan tradisional khas Korea ini memberikan makna keseruan di dalam memainkannya, mengajarkan keterampilan motorik halus, ketepatan dan kekuatan tangan, dan juga melatih keterampilan sosial seperti berbagi, bergiliran, dan menangani kemenangan atau kekalahan. Yang kedua ada permainan tradisional, judulnya permainan lampu merah dan lampu hijau. Permainan ini semua orang harus bisa berlari dan berhenti dari garis start hingga garis finish. Dalam permainan ini, pemain harus konsentrasi dengan cepat dalam memainkan permainan. Caranya, peserta mulai dari garis start, lalu terdapat boneka berukuran besar yang memonitor para pemain selama permainan. Saat boneka mengatakan lampu hijau, semua orang harus bergerak menuju garis finish. Dan saat boneka mengatakan lampu merah, semua orang harus segera berhenti. Peserta tidak boleh bergerak saat boneka besar menoleh ke arah peserta. Nah, dari permainan ini maknanya adalah boneka besar ini kan menyanyikan salah satu lagu ya dengan lirik uh, Munggungwa Kochi Piotsemnida yang artinya adalah makna bunga munggua yang merupakan bunga nasional Korea Selatan. Lalu permainan ini menjadi simbol perlawanan masyarakat Korea pada para penjajah. Karena Mugunghwa merupakan bunga nasional Korea yang melambangkan ketahanan dan semangat nasionalisme. Di Squid Game, permainan ini melambangkan bahaya dan ancaman yang dihadapi para peserta, di mana mereka harus mengikuti aturan yang ketat untuk bertahan hidup. Permainan selanjutnya adalah Squid Game atau permainan cumi-cumi. Ini adalah permainan anak-anak yang telah dimainkan sejak dahulu di Korea Selatan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua tim yang memiliki tugas masing-masing untuk menyerang dan bertahan. Caranya, tim penyerang harus menginjak area kecil yang berbentuk kepala cumi-cumi. Penyerang hanya dapat menggunakan satu kaki, kecuali mereka berhasil untuk memotong pinggang cumi-cumi. Sedangkan tim bertahan menjaga tiap garis cumi-cumi untuk melihat apakah ada penyerang yang membuat kesalahan.
Mereka juga dapat mendorong penyerang agar keluar dari garis dan mati. Permainan ini dimainkan di lapangan yang dibentuk menyerupai cumi-cumi. Nah, makna dari permainan ini adalah kekompakan dan melatih dalam membuat keputusan. Lalu, bermakna tentang kapitalisme dan demokrasi, di mana pemain sering membuat keputusan yang beresiko dan fatal berdasarkan keberhasilan individu. Padahal tindakan kolektif akan memberikan peluang yang lebih baik. Nah, selain itu, dari film ini ternyata juga mempromosikan makanan khas dari Korea Selatan, yaitu dalgona, yang komposisinya terbuat dari gula dan soda kue. Permainan memisahkan pola pada permen dalgona ini dalam Squid Game disebut juga dengan popgi, merupakan permainan yang terinspirasi dari jajanan kaki lima tradisional Korea Selatan yang terbuat dari gula dan baking soda, yang populer dari tahun 1970 hingga 1990-an. Caranya untuk bermain permainan ini, pemain diberi permen dalgona dengan pola tertentu. Nah, polanya sendiri terdiri dari bintang, segitiga, dan payung. Pemain harus memotong pola tersebut dengan jarum tanpa merusak permen dengan batas waktu yang ditentukan. Makna dari permainan ini adalah keterampilan, ketekunan, dan kecepatan. Nah, lalu dari eh, desain budaya yang dihasilkan dari cultural industries menghasilkan dampak tersendiri ya dari film Squid Game. Dari ranah lokal dan bahkan hingga internasional. Kalau dari lokal sendiri, pertama kebangkitan kembali permainan tradisional di tengah modernisasi negara. Dua, meningkatnya kesadaran dan akan kesenjangan sosial melalui media hiburan. Dan yang ketiga, komodifikasi budaya seperti lonjakan penjualan kostum, Squid Game, dan permainan terkait. Lalu dampak skala internasional, yaitu adaptasi dan reinterpretasi budaya. Banyak negara mulai mengadaptasi permainan tradisional dalam media populer. Lalu produk-produk berbasis Squid Game, seperti fashion, makanan, menjadi eh, tren global ya. Lalu pariwisata budaya. Pariwisata budaya, yaitu Korea Selatan mengalami peningkatan wisatawan yang ingin melihat lokasi syuting atau bahkan hanya ingin merasakan budaya atau berlibur di negara Korea Selatan. Bahkan dalam skala relasi internasional, pernikahan antara warga negara Korea dan negara lain semakin digemari. Lalu gaya hidup atau lifestyle yang timbul. Yang pertama dari fashion atau streetwear. Kostum jumpsuit, hijau, dan masker ikonik menjadi tren global, mencerminkan bagaimana industri kreatif dapat membentuk tren mode. Dua, bahasa dan frasa populer. Beberapa kata dan frasa Korea menjadi viral di media sosial. Yang ketiga, makanan dan kuliner. Popularitas camilan dalgona meningkat di banyak negara sebagai bagian dari tren Squid Game. Yang terakhir, game dan entertainment. Konsep survival game semakin populer dalam berbagai format, baik dalam reality show maupun video game. Lalu yang terakhir, hiperrealitas kebudayaan. Budaya dalam Squid Game telah menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar refleksi realitas. Permainan tradisional yang kini lebih dikenal dalam versi fiksi dibanding versi aslinya. Orang-orang lebih familiar dengan permainan Squid Game daripada versi permainan anak-anak di Korea. Kedua, pengaruh besar terhadap persepsi Korea Selatan. Bagi sebagian besar audiens global, Korea kini tidak hanya dikenal dengan K-pop, tetapi juga sebagai negara yang menciptakan narasi tentang ketimpangan sosial melalui media hiburan. Lalu yang terakhir, ada merger antara realitas dan fiksi. Trend Squid Game telah menciptakan pengalaman yang melampaui film itu sendiri. Karena trennya di berbagai negara, even Squid Game ini yang secara realita atau nyata diselenggarakan di berbagai negara. Mungkin demikian analisis atau studi kasus ya yang muncul sebagai contoh dari desain
sebagai jembatan atau cultural expression pada industri kreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Denu Cakra Muhammad akan menjelaskan studi kasus yaitu ekspresi budaya pada iklan marjan yang tahun 2025. Iklan marjan ini masuk dalam kategori classical cultural industries dengan media televisi sebagai target utamanya, namun dapat tersebar secara besar melalui branding yang diterima media daring dibentuk selama bertahun-tahun dengan transformasi desain yang mengikuti fenomena dan masyarakat yang relevan. Penggunaan konsep yang mengandung cerita rakyat Nusantara dengan ragam bentuk pendekatan dalam produksi yang menarik bagi masyarakat, serta sering mengangkat isu fenomena kritik pada masyarakat yang berbeda dan menjadi bahasan utama setiap tahunnya. Di sini terdapat tabel merupakan iklan pada setiap tahun Marjan, yaitu dari 2001 yang membawa cerita dari Singa Barong yaitu dengan muatan persatuan, 2002 Dewi Sri dengan isu pemanasan global, 2023 Sang Baruna yaitu muatan tentang pencemaran laut, dan tahun 2024 Putri Hijau yaitu dengan isu tentang Go Green, dan 2025 yang akan kita bahas ini yaitu Calon Arang yaitu tentang perkembangan teknologi. Muatan iklan dalam Marjan tahun 2025 ini yaitu mengambil genre mengambil budaya futuristik dengan penggunaan genre science fiksi, fiksi ilmiah dengan gambar gaya video yaitu distopia dalam iklan Marjan. Kualitas produksi dalam negeri yang jarang dijumpai menjadi daya tarik juga dalam iklan Marjan di tahun ini. Uh, Budaya lokal yang mengangkat cerita rakyat Jawa Bali yaitu Calon Arang yang digubah menjadi sebuah cerita baru dengan penggunaan teknologi AI yang dimasukkan dalam penceritaannya. Uh, di sini muatannya yaitu gaya hidup lifestyle, mengkritisi perkembangan kecerdasan buatan AI yang terbendung di tahun ini, berita-beritanya yang sangat banyak yang membuat manusia terbudak oleh ketakutan akan manusia terbudak oleh teknologi. Yaitu dengan adanya narasi menguasai manusia yang bergantung pada teknologi dalam iklan. Muatan Islam di sini merupakan penggunaan frasa kemenangan yang mengambil momentum Ramadan yang terdapat pada narasi semua kebebasan dari semua bebas dari perangkap teknologi dalam iklannya. Untuk perilaku konsumen merchant, dalam media sosial menjadi sebuah tren yang berantai dari iklan TV merambah secara instan lintas media daring, uh, menjadi pembahasan yang berulang pada tiap tahunnya, dan budaya konsep uh, konsum budaya konsumsi makanan dan minuman yang terjadi pada saat Ramadan, banyaknya bisnis kecil yang muncul mengikuti fenomena Ramadan. Marjan menggunakan posisi berbuka dengan yang manis-manis menjadi jalur masuk untuk mengikat dalam budaya Islam. Dan trending yang telah dibangun selama bertahun-tahun tadi dapat membuat iklan yang menjadi lebih menarik, memiliki daya tarik yang ditunggu pada setiap Ramadan, yang juga dibahas secara organik oleh berita, oleh influencer, dan oleh media lainnya. Untuk masalah dalam iklan marjan ini terdapat budaya lokal yang tidak diimplementasikan dalam bentuk konten budaya yang sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak menelaah secara budaya ekspresi iklannya. Mulai menerapkan konsep universal yang dapat mengikis konsep budaya lokal.
konteks ekspresi budaya lokal tidak dapat diketahui jika tidak disampaikan melalui penjelasan naratif dan penokohan. Ini akibat dari kuatnya intervensi teknologi yang membangun dunia simulasi realitas, batas antara realitas dan realitas artifisial, media virtual cyber menjadi sebuah permasalahan dalam iklan ini. Dalam iklan ini juga memiliki sebuah tantangan, yaitu Mardian telah memiliki ekspektasi yang baik dalam masyarakat pada setiap tahunnya, yaitu berupa tantangan untuk tetap relevan dengan fenomena isu dan tren yang familiar di masyarakat pada tiap tahunnya. Tahun 2025 membahas tren AI yang berkembang pesat di tahun ini. Tantangan berikutnya itu mengimplementasikan budaya lokalan yang mudah dipahami masyarakat. Banyak masyarakat tidak mengetahui muatan lokal di dalamnya. Kemudian mulai lunturnya bentuk kearifan lokal yang ada diangkat dalam bentuk visual, banyaknya referensi budaya di luar masyarakat seperti film-film luar yang menggunakan genre science fiction seperti Dune dan Cyberpunk. Dan ini sulit dipahami untuk uh, orang-orang yang tidak memiliki referensi untuk film-film tentang science fiction ini. Untuk peluang iklan Marjan telah menciptakan wujud budaya sebagai aktivitas dalam skala nasional Indonesia. Marjan menjadi sebuah tren pada setiap tahun pada bulan Ramadan, membuat masyarakat mengikat budaya dalam kegiatan Ramadan dengan marjan. Berdasarkan statistik Google Trends, kata kunci Ramadan dan marjan itu berbanding lurus, memiliki tren yang naik pada waktu bersamaan, yang membuat marjan dan iklan marjan dan Ramadan menjadi sangat kuat di dalam industri kreatif ini. Dan semakin berkembangnya dan masih banyak cerita rakyat yang budaya lokal yang dapat diangkat dalam iklan untuk iklan marjan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya. Semakin berkembangnya teknologi, batas untuk implementasi ekspresi budaya semakin menjadi tanpa batas berkat teknologi menjadi bentuk baru dalam sisi kualitas produksi industri kreatif di Indonesia. Itu dari saya tentang materi iklan marjan, akan dilanjutkan dengan teman saya. Kemudian saya akan melanjutkan presentasi tentang desain sebagai fasilitator cultural expression dalam konteks cultural industries. Saya mengambil contoh kasusnya yaitu Starbucks Reserve Dewata Bali yang terletak di Jalan Sunset Road nomor 77 Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Konsep yang terinspirasi dari lumbung padi tradisional Bali dengan penggunaan material alami seperti kayu dan bambu. Lalu instalasi seni dan dekorasi di dalamnya mencerminkan budaya agraris Bali, termasuk mural dan ilustrasi tentang proses panen kopi lokal. Kemudian Starbucks ini juga mengadaptasi menu khas Indonesia seperti kopi dari biji lokal dan cemilan tradisional untuk memberikan pengalaman yang lebih autentik kepada pengunjung. Kemudian dampaknya adalah meningkatkan apresiasi terhadap budaya Bali dalam skala internasional melalui desain yang imersif. Bukan hanya Bali, tetapi Indonesia secara keseluruhan. Dan yang kedua adalah menunjukkan bahwa desain dalam industri dapat menjadi media storytelling budaya yang kuat. Salah satu contoh desainnya adalah meja berundak yang terinspirasi dari sawah yang ada di Tegalalang, Bali.
Meja berundak di Starbucks Reserve Dewata Bali ini dirancang untuk mencerminkan landscape terasering sawah di Bali. Meja bar reserve yang terbuat dari kayu jati sepanjang 13 meter ini terinspirasi dari bentuk terasering tersebut. Desain ini tidak hanya menambah estetika interior, tetapi juga berfungsi sebagai elemen yang menghubungkan pengunjung dengan budaya lokal Bali, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih baik, otentik, dan mendalam saat menikmati kopi. Kemudian, terdapat ornamen berupa ukiran bunga pada dinding bangunan. Motif batik yang diterapkan pada elemen interior seperti dinding dapat berfungsi sebagai elemen dekoratif yang memperkaya estetika ruangan. Penggunaan motif batik pada bidang tertentu dalam skala kecil dapat menjadi titik fokus atau eye-catching yang menarik perhatian sehingga menciptakan suasana ruangan yang harmonis dan estetis. Lalu, penerapan motif batik pada desain kali ini juga berfungsi sebagai representasi budaya yang memperkuat identitas lokal. Hal ini tidak hanya melestarikan warisan budaya, tetapi juga mempromosikannya kepada khalayak luas, termasuk wisatawan mancanegara. Dalam konteks kali ini, Starbucks Reserve Dewata Bali ini menggunakan motif batik dan elemen lokal lainnya untuk upaya mencerminkan nilai-nilai budaya setempat dalam desain modern, sehingga menciptakan pengalaman yang autentik bagi pengunjung. Lalu, yang terakhir, integrasi elemen budaya seperti motif batik dalam desain dapat meningkatkan pengalaman dan menciptakan suasana ruangan yang unik dan nyaman. Juga menjadi sarana untuk melestarikan dan mempromosikan budaya lokal. Kemudian, dekorasi ukiran kayu dan mural yang ada di Starbucks Reserve Dewata ini memiliki peran dalam mencerminkan budaya kopi Indonesia dan menghormati para petani lokal. Ukiran kayu setinggi 30 kaki yang dibuat oleh pengrajin Jepara menggambarkan sejarah kopi di Indonesia, termaksud daerah-daerah penghasil kopi lainnya yang ada di Indonesia. Selain itu, mural yang menunjukkan petani tengah memanen hasil kebunnya yang berukuran 10 kali 10 meter menekankan peran penting petani dalam industri kopi Indonesia. Kesimpulannya, desain Starbucks Reserve Dewata Bali ini menunjukkan bahwa industri dapat menjadi media yang efektif dalam mengekspresikan budaya dan tradisi lokal. Hal ini tidak hanya meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya Indonesia di tingkat internasional, tetapi juga membuktikan bahwa desain dapat memainkan peran penting dalam menciptakan pengalaman yang lebih dalam dan bermakna bagi pengunjung. Elemen-elemen desain ini tidak hanya berfungsi sebagai dekorasi estetis, namun juga sebagai penghormatan terhadap warisan budaya dan tradisi kopi di Indonesia, serta memberikan edukasi kepada pengunjung tentang proses produksi kopi dan asal-usulnya. Sekian, terima kasih.